Ya, kita nerusin yang kemarin ya. Ini sampai di halaman 51. Nah, rasa takut terhadap orang lain sesungguhnya rasa takut yang parah. Namun ada cara untuk menaklukkannya. Anda mampu menaklukkan ketakutan Anda terhadap orang lain jika Anda belajar memandangnya dengan tepat. Seorang rekan bisnis saya yang sukses menjalankan bisnis pabrik kayunya, memaparkan bagaimana caranya memandang orang lain dengan tepat. Contoh yang dikemukakannya sangat menarik. Sebelumnya, saya menjadi tentara angkatan darat di Perang Dunia Kedua. Saya takut kepada semua orang. Bahkan Anda tak akan percaya betapa saya begitu malu dan takut karena merasa orang lain itu lebih pandai dari saya. Saya mencemaskan kekurangan fisik dan mental saya. Saya merasa saya dilahirkan untuk gagal, katanya. Kebetulan saya sukses menghilangkan rasa takut terhadap orang sewaktu saya bertugas menjadi tentara antara 1942-1943. Ketika tentara merekrut calon tentara, saya ditugaskan menjadi tentara perawat pada sebuah pusat perekrutan. Hari demi hari saya membantu memeriksa para calon tentara. Makin sering saya memperhatikan mereka, ketakutan saya makin berkurang. Ratusan pria itu berbaris telanjang dan mereka semua tampaknya serupa. Ada yang gemuk, kurus, tinggi, pendek, tapi mereka semuanya tampak bingung dan kesepian. Beberapa hari sebelumnya, orang-orang ini adalah eksekutif muda, petani, tenaga penjualan, gelandangan, dan pekerja kantoran. Beberapa hari yang lalu, mereka berprofesi berbeda. Tetapi di pusat perekrutan mereka semuanya sama. Saya merasa ada sesuatu yang sangat mendasar. Saya malah melihat kesamaan pada orang-orang itu dan bukan perbedaannya. Saya melihat orang lain serupa seperti saya. Ia suka santapan lesat, ia merindukan keluarga dan teman-temannya. Ia ingin maju, ia punya masalah, dan ia ingin bersantai. Jika orang lain sama seperti saya pun tidak perlu takut terhadap orang itu. Nah, bukankah kisah di atas masuk akal? Jika orang lain sama seperti Anda tidak perlu takut terhadap orang itu. Ada dua cara melihat orang lain dengan tepat. Kan? Oh, aku salah milih ya. Sebentar, saya ada salah. Oke. Yang pertama, miliki pandangan yang berimbang terhadap orang lain. Camkan dua hal ini ketika berhadapan dengan orang lain. Pertama, orang lain itu penting, semua manusia itu penting, namun ingat pula Anda juga penting. Ketika Anda bertemu orang lain, berpikirlah seperti ini. Kita adalah dua orang penting yang duduk mendiskusikan sesuatu demi kepentingan dan keuntungan bersama. Beberapa bulan lalu, seorang eksekutif bisnis menelpon untuk mengabari saya bahwa dirinya sudah menerima karyawan muda yang saya rekomendasikan. Tahukah Anda apa yang membuat saya tertarik pada pemuda itu? Tanya teman saya, apa itu? Nah, saya suka cara pemuda itu membawa diri. Kebanyakan pelamar agak takut sewaktu melamar di sini. Mereka menjawab semua pertanyaan saya dengan yang mereka pikir ingin saya dengar. Mereka sama aja dengan pengemis yang mau menerima apapun dan mereka semua sama aja. Namun orang yang Anda rekomendasikan itu bersikap lain. Ia menghargai saya, tetapi yang paling penting ia menghargai dirinya sendiri. Selain itu, ia mengajukan pertanyaan sebanyak yang saya ajukan. Ia pemberani, ia pria sejati, dan akan bekerja dengan baik. Sikap saling menghargai membantu Anda menyeimbangkan situasi. Orang lain tidak menjadi terlalu penting dalam benak Anda. Orang lain mungkin terlihat sangat berkuasa dan sangat penting. Namun ingat, orang lain hanyalah manusia biasa yang memiliki minat, keinginan, dan masalah sama seperti Anda. Kedua, kembangkan sikap pengertian. Banyak orang ingin menyerang, menakut-nakuti, mencari kesalahan, dan mempermalukan Anda. Jika Anda tidak siap menghargai orang-orang semacam itu, mereka bisa saja menjatuhkan kepercayaan diri Anda dan membuat Anda merasa kalah. Anda harus mempertahankan diri terhadap para penggertak ini. Beberapa bulan lalu di meja reservasi di sebuah hotel di Memphis, saya melihat contoh yang tepat untuk menghadapi orang semacam ini. Setelah pukul 5 sore, petugas hotel sibuk mendaftar tamu-tamu yang hendak bermalam. Seorang pria di depan saya menyebutkan namanya kepada resepsionis dengan nada memerintah. Resepsionis menjawab, "Ya Pak R, ada kamar single untuk Anda." "Single? Saya pesan kamar double."
Sang resepsionis menjawab dengan sopan. Saya cek dulu ya Pak. Ia mengeluarkan dokumen reservasi tamu dan berkata, maaf Pak, telegram Anda menyebutkan bahwa Anda memesan kamar single. Saya senang sekali Anda menempati kamar double jika memang tersedia, namun kamar double memang penuh. Tamu yang berang itu membentak, saya tidak peduli dengan isi telegram itu, saya ingin kamar double. Kemudian ia berujar, Anda tahu siapa saya? Saya akan membuat Anda dipecat. Lihat aja nanti, Anda akan dipecat. Kendati mendapat serangan, resepsionis muda itu merespon, Pak, kami minta maaf, tapi kami bertindak sesuai dengan instruksi Anda. Akhirnya tamu hotel itu benar-benar naik pitam dan berkata, saya tak akan menginap di hotel ini, buruk sekali pelayanannya. Orang itu pun melangkah pergi. Saya maju menuju meja resepsionis dan mengira sang resepsionis itu pasti marah setelah menerima caci maki calon tamu tadi. Akan tetapi resepsionis itu menyambut saya dengan sopan. Selamat sore Pak. Ketika ia memproses pesanan kamar saya memujinya. Wow, saya sungguh kagum dengan cara Anda menahan diri barusan. Anda mampu mengendalikan emosi Anda. Benar, Pak. Saya tidak mungkin marah kepada orang semacam itu. Anda tahu, ia sebenarnya tidak marah kepada saya. Orang itu hanya melampiaskan kemarahannya kepada saya. Orang itu mungkin punya masalah dengan istrinya, atau mungkin aja bisnisnya anjlok, atau mungkin ia merasa rendah diri. Dan inilah kesempatannya untuk unjuk gigi. Saya hanyalah korban pelampiasannya. Orang itu pada dasarnya mungkin sangat baik. Kebanyakan orang memang begitu. Sambil melangkah menuju lift, saya mengulangi perkataannya dengan keras. Orang itu pada dasarnya mungkin sangat baik. Kebanyakan orang memang begitu. Ingatlah dua kalimat pendek tersebut setiap kali Anda menerima kemarahan dan caci maki orang lain. Tahan emosi Anda. Cara memenangkan situasi ini adalah membiarkan orang yang marah itu melampiaskan kemarahannya kepada kita, lalu lupakan. Beberapa tahun lalu ketika memeriksa hasil ujian mahasiswa, saya menemukan hal yang sangat mengejutkan. Mahasiswa yang kertas ujiannya ada di tangan saya ini menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam diskusi kelompok dan ujian-ujian sebelumnya. Sebenarnya saya mengira mahasiswa inilah yang akan menjadi mahasiswa yang terbaik. Namun hasil ujiannya sangat buruk. Seperti biasanya saya meminta sekretaris saya memanggil mahasiswa itu dan memintanya datang ke ruangan saya segera. Tak lama kemudian Paul W. datang menghadap. Tampangnya kusut seolah ia baru mengalami kejadian buruk. Setelah duduk saya bertanya padanya, ada apa Paul? Hasil ujianmu tidak seperti yang saya harapkan. Paul bergulat dengan pikirannya sendiri sambil menatap ke bawah. Ia menjawab, setelah saya tahu Anda memergoki saya mencontek, perasaan saya itu hancur. Saya tidak mampu berkonsentrasi lagi. Sejujurnya, ini pertama kali saya mencontek di bangku kuliah. Saya ingin sekali memperoleh nilai A, jadi saya membuat contekan. Ia sangat kecewa. Kini ia tidak berhenti mengutarakan isi hatinya. Saya rasa Anda akan merekomendasikan agar saya dikeluarkan dari universitas. Ada peraturan yang menyatakan bahwa mahasiswa yang kedapatan mencontek dalam bentuk apapun akan dikeluarkan. Paul menyampaikan bahwa kejadian ini akan mempermalukan keluarganya, hidupnya hancur, dan segala akibat lainnya. Akhirnya saya berkata, tenang-tenang, tunggu sebentar. Biar saya jelaskan, saya tidak mempergoki Anda mencontek. Hingga Anda datang dan memberitahu saya tidak pernah terbesit sedikit pun bahwa contekan itulah yang menjadi masalah Anda. Saya sangat menyesalkan Anda melakukannya, Paul. Katakanlah pada saya, apa yang ingin Anda peroleh dari pengalaman kuliah? Nah, kini Paul sudah agak tenang. Setelah berhenti sejenak, ia menjawab, ya dokter, saya pikir tujuan utama saya adalah belajar mengarungi kehidupan. Tapi saya rasa saya sudah gagal. Nah, kita belajar dengan cara yang berbeda. Saya pikir Anda bisa memetik pelajaran sukses yang nyata dari pengalaman ini. Ketika Anda mencontek, hati kecil Anda bergolak. Anda merasa bersalah sehingga kepercayaan diri Anda hancur. Seperti yang Anda katakan tadi, perasaan Anda hancur. Kebanyakan masalah benar dan salah itu dipandang dari sudut pandang religius. Nah, pahamilah, di sini saya tidak menguliai Anda untuk menjelaskan arti benar dan salah. Mari kita lihat segi praktisnya. Ketika Anda melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati kecil Anda akan merasa bersalah. Perasaan bersalah ini akan mengganggu proses berpikir Anda. Anda tidak mampu berpikir jernih karena pikiran Anda selalu bertanya, apakah saya akan ketahuan? Apakah saya akan ketahuan? Paul, Anda sangat ingin memperoleh nilai A,
tapi Anda melakukan sesuatu yang Anda sadar itu salah. Seringkali Anda terdorong melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hati kecil ketika Anda berusaha meraih tujuan Anda. Contohnya, suatu saat Anda ingin menjual barang dengan curang, sehingga Anda berusaha membujuk konsumen untuk membelinya. Mungkin Anda sukses menjualnya, namun Anda akan dilanda perasaan yang bersalah, dan ketika bertemu lagi dengan konsumen ini, Anda akan merasa malu kepada diri Anda sendiri dan tidak tenang. Anda akan bertanya-tanya dalam hati, apakah konsumen itu tahu saya sudah menipunya? Presentasi yang Anda lakukan pun tidak akan efektif karena Anda kehilangan konsentrasi. Mungkin Anda juga tak akan pernah sukses menjual barang berikutnya. Dalam jangka panjang, menjual dengan cara menipu yang melukai hati kecil Anda akan membuat Anda kehilangan penghasilan. Saya melanjutkan dan menjelaskan bagaimana seorang pebisnis kehilangan pegangan karena takut istrinya akan menguak perselingkuhannya dengan wanita lain. Pertanyaannya, apakah istri saya akan tahu? Apakah istri saya akan tahu? Selalu itu terngiang di benak pria itu sampai dirinya tidak mampu mengerjakan tugasnya baik di kantor maupun di rumah. Saya pun mengingatkan Paul bahwa banyak penjahat berhasil ditangkap bukan karena banyak petunjuk yang mengarah kepada perbuatan mereka, tetapi karena mereka merasa bersalah dan malu kepada dirinya sendiri. Perasaan bersalah itu yang mengakibatkan mereka itu dicurigai. Hati kecil kita selalu ingin berpikir dan berbuat benar. Ketika kita berbuat berlawanan dengan keinginan itu, kita menumbuhkan kanker dalam hati kecil kita. Kanker ini terus bertumbuh dengan menggerogoti kepercayaan diri kita. Jangan berbuat apapun yang menyebabkan Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan ketahuan, apakah mereka akan tahu, haruskah saya lari dari masalah ini. Jangan pernah mencoba meraih nilai A jika Anda harus melukai hati kecil Anda. Saya senang sekali Paul memahami nasihat saya, ia belajar nilai praktis kebenaran. Saya lalu mengusulkan supaya ia mengulangi ujiannya. Ketika menjawab pertanyaan Paul tentang peraturan universitas, saya berkata, saya tahu peraturan untuk mahasiswa yang kedapatan mencontek, namun jika kita mengeluarkan seluruh mahasiswa yang kedapatan mencontek, setengah dari jumlah dosen terpaksa mengundurkan diri. Jika kita mengeluarkan semua mahasiswa yang berpikir untuk mencontek, universitas ini akan tutup. Jadi saya akan melupakan semua kejadian ini jika Anda bersedia membantu saya. Wah, saya akan membantu dengan senang hati, saut Paul. Saya berjalan kaki menuju rak buku, mengambil buku 50 Years with the Golden Rule dan berkata, Paul, bacalah buku ini dan kembalikan setelah Anda selesai ya. Perhatikan kata-kata J.C. Penney bahwa dirinya menjadi salah satu orang terkaya di Amerika karena melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran akan menyenangkan hati kecil Anda. Dengan sendirinya, kepercayaan diri Anda pun akan bertambah. Ketika kita melakukan kesalahan, ada dua hal negatif yang timbul, yaitu pertama, kita merasa bersalah, dan perasaan ini mengikis kepercayaan diri. Kedua, cepat atau lambat orang akan mengetahui perbuatan kita sehingga mereka tidak mempercayai kita lagi. Lakukan kebenaran dan pertahankan kepercayaan diri Anda harus berpikir untuk meraih kesuksesan. Ada sebuah prinsip psikologis yang layak dibaca lebih dari 20 kali. Bacalah sampai itu meresap dalam benak Anda. Berpikir dan bertindaklah dengan percaya diri. Psikolog termuka yaitu Dr. George Wickreen berkata dalam bukunya yang berjudul Applied Psychology, camkan bahwa gerakan Anda mendahului emosi Anda. Anda tidak mampu mengendalikan emosi secara langsung, tetapi melalui gerakan atau tindakan yang Anda pilih. Anda bisa menghindari persoalan umum seperti masalah pernikahan dan kesalahpahaman dengan menyadari fakta-fakta psikologis. Lakukan gerakan-gerakan yang tepat setiap harinya dan Anda akan merasakan emosi yang sesuai. Pastikan Anda dan pasangan Anda melakukan gerakan-gerakan itu saat berkencan dan berciuman, saat mengucapkan pujian yang tulus, saat melakukan banyak perbuatan kecil lainnya, sehingga Anda pun tidak perlu khawatir dengan emosi cinta. Untuk jangka waktu yang lama, Anda sanggup berbuat setia karena merasa setia. Para psikolog mengatakan kita mampu mengubah sikap dengan mengubah perilaku fisik kita. Contohnya, Anda sungguh ingin tersenyum jika Anda membuat diri Anda tersenyum. Anda merasa tinggi ketika Anda berdiri tegak dan tidak membungkuk. Pada sisi negatif, cemberutlah dan perhatikan apakah Anda tidak ingin lebih cemberut lagi.
Anda bisa dengan mudah membuktikan bahwa gerakan teratur dapat mengubah emosi. Orang yang malu memperkenalkan diri mampu menghilangkan ketakutannya dengan melakukan 3 tindakan sederhana berikut secara serentak. Pertama, raihlah tangan orang yang hendak Anda ajak bicara dan genggam dengan hangat. Kedua, pandanglah mata orang itu ketika katakan, wow, saya sangat senang berkenalan dengan Anda. 3 tindakan sederhana tersebut otomatis menghilangkan rasa malu seketika itu juga. Tindakan yang dilakukan dengan penuh percaya diri akan berbuah pikiran yang percaya diri pula. Oke, ya ini kita teruskan besok ya. Oke, wow bacaan kita menarik ya pagi hari ini ya. Mungkin dari Bu Lia, Bu, mau sharing sesuatu? Yang lain ada yang mau sharing duluan? Oh gitu. Dari Felix, Vel, atau Eca, mau cerita sesuatu dari apa yang tadi kita baca? Aku terus live sebentar kok. Oke. Oh ya wes, aku dulu ya. Kalau saya sih tadi tentang tentara tadi ya yang berdiri bersama-sama itu ternyata setelah lihat ya secara manusia tuh kita semua tuh sama ya. Mungkin yang membedakan mungkin status sosial, jabatan itu kadang membuat kita tuh keder, apalagi saat ketemu orang yang mungkin jauh di atas kita gitu ya. Mungkin rasanya, duh siapalah aku ini ya, keder, takut, malu gitu. Tapi ya benar juga ya, kayak tentara tadi yang saat dia berdiri terlanjang bersama-sama tuh, ternyata kita semua tuh sama loh. Tuhan ciptakan kita tuh kan sama ya semua. Tapi kita tetap berharga dan unik di mata Tuhan. Jadi kita sendiri harus menghargai diri kita gitu ya. Nggak perlu apa takut, malu untuk ketemu orang lain karena toh mereka ya sama seperti kita. Sama apa tadi ya? Sama yang melakukan kebenaran itu ya. Ya, memang saat kita jalannya lurus tuh hati kecil pasti rasanya damai, sejahtera. Ya, tapi nek saat kita melakukan hal-hal yang salah, pastilah ada sesuatu yang menggelitik dalam hati. Walaupun tadinya orang tuh nggak tahu ya, tapi karena kita sendiri merasa bersalah, akhirnya orang malah tahu bahwa kita tuh salah. Jadi ya melakukan hal-hal yang benar aja supaya kita tuh bisa percaya diri karena itu mempengaruhi kepercayaan diri juga. Sekian. Oke, terima kasih. Dari Felix mungkin atau tadi Eca? Ya aku. Kalau aku tadi yang menarik yang dari ceritanya yang bellboy tadi ya, yang seorang bellboy itu nerima customer komplain lah. Intinya dia ambil bahwa setiap orang itu tuh sebetulnya baik gitu. Cuma mungkin kita tuh pada saat itu tuh hanya menjadi sasaran pelampiasan aja sih. Itu sih maksudnya jadi apa ya, sesuatu yang menarik buat aku juga sih. Kadang-kadang juga kan kita ya kan, aku juga termasuk yang sumbu pendek kan, kadang-kadang tuh kalau misalnya dikomplain atau apa gitu ya, hawanya juga pengen loh, kalau nggak salah ya kenapa aku harus ngerasa salah gitu kan, bukan salahku juga gitu, salahnya dia gitu kan. Coba tadi apa yang jadi cerita tadi yang kita dibaca sama Koronel tuh, oh iya ya, kadang-kadang kita juga nggak tahu kan eh, apa mungkin apa istilahnya masalah-masalah yang dihadapin orang lain gitu, yang kita mungkin juga nggak ngerti dari kacamata kita gitu. Itu jadi kayak bisa mungkin lebih empati kali ya, lebih ya oke lah misalnya. Atau juga itu sampahnya dia gitu, bukan sampahnya, kenapa kita harus ngambil dan jadi sampahnya kita, akhirnya kita ikut emosi, akhirnya kita jadi ikut bete seharian gitu. Itu juga ya itu jadi permenungan bukit juga sih buat aku. Thank Wow, you kok. mantap. 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 Kalau dari Eca? Iya, kok dari aku sih yang menarik malah dosennya ya, dosen mahasiswa tadi. Kan ceritanya tadi mahasiswanya ketahuan tuh ya, nyontek terus nilainya jelek karena dia nggak bisa fokus. Nah, yang uniknya adalah
dosen itu bukannya marah gitu ya, marah kayak ngejudge. Biasanya kan orang kalau udah nemu sosok yang bikin salah tuh bawaannya nyindir aja, kalau nggak nyindir ya ngomel atau enggak disingkirkan dari lingkungan. Nah, ini sebagai dosen bukannya malah kasih nilai yang buruk ya, tetapi malah dipanggil dan itu diajak diskusi. Dan uniknya lagi, dia tuh malah memotivasi aku lihat tadi, kayak kalau kamu merasa bersalah ya memperbaiki, malah menceritakan kisah yang tadi, pegawai hotel kan yang berbuat baik, sehingga mahasiswanya itu jadi lebih tenang, terus jadi tahu gitu, oh iya ternyata salah dan harus diperbaiki. Menurut aku ini sih yang unik karena kita kan sebagai manusia tuh kadang-kadang kalau udah melihat orang buat salah tuh bukannya malah mempelajari gitu ya kesalahannya, terus kita memperbaiki diri dan kayak memotivasi, terus mengajak dia untuk berubah, tapi kadang-kadang kita tuh ya udah ngerasa diri kita benar sendiri gitu loh. Jadi akhirnya membuat dia juga bukannya merasa dirangkul, tapi merasa dijauhin gitu. Itu sih kok. Wow, mantap. Mantap, mantap, mantap. Ya, kalau dari saya, seringkali kan banyak orang itu ya ketika diajak untuk, ayo kita jalankan bisnis HDI gitu ya. Kamu kan punya impian, kamu kan punya kebutuhan. Ini loh, ada bisnis HDI. Nah, banyak orang yang kemudian justru berikutnya, wah, mungkin kalau kamu bisa, Ron. Kamu kan orangnya pinter ngomong, kamu kan temennya banyak, kamu kan apa segala macam gitu ya. Kalau aku nggak bisa, kalau aku begini, kalau aku begitu gitu ya. Jadi orang seringkali merasa rendah diri duluan gitu loh. Padahal hari ini kalau mau dilihat, mereka-mereka yang hari ini berhasil di HDI, yang sudah jadi leader hari ini gitu ya, mereka ini ternyata dari berbagai macam latar belakang. Mau minta latar belakang apa aja hari ini tuh ada loh sudahan. Mulai dari apa? Yang sekelas dokter, ya kan? Sekelas apalagi top manajemen, ya, pengusaha, ibu rumah tangga, yang hanya mahasiswa, bahkan yang hanya lulusan SMA, bahkan yang cuma lulusan SD aja ada gitu ya. Artinya satu, dari apapun latar belakang orang hari ini itu mereka semua bisa berhasil kok di HDI gitu ya. Asal syaratnya satu, mau melakukan sistemnya. Karena kalau nggak melakukan sistemnya, loh hari ini tuh dokter yang join di HDI ya banyak. Tapi yang nggak berhasil juga banyak. Top manajemen yang join di HDI juga banyak. Yang nggak jadi apa-apa di HDI sangat banyak sekali. Ibu rumah tangga yang join di HDI, wow banyak sekali. Tapi yang hari ini nggak jadi apa-apa bisnisnya ya banyak sekali juga. Ya. Mahasiswa yang join banyak nggak? Banyak. Tapi yang nggak jadi apa-apa juga banyak sekali. Ya. Jadi bukan latar belakangnya yang menentukan, tetapi apakah mau melakukan sistemnya, ya, mau belajar, mau melakukan sistemnya, itu yang penting. Ya, ketika orang mau melakukan sistemnya, dijamin dia pasti berhasil, selama dia tidak berhenti. Gitu. Pun ketika kita mau ketemu orang, ya, saya ingat banget ketika saya awal sekali melakukan bisnis ini, problem saya adalah ketemu orang, ya. Mungkin banyak, mungkin Eca yang baru pertama kali ketemu ya, berpikir saya adalah orang yang ekstrovert. Tapi sebetulnya saya bukan orang yang ekstrovert, saya adalah orang yang introvert. Saya juga bukan orang yang suka bersosialisasi. Makanya teman saya sebetulnya nggak banyak. Saya nggak punya banyak teman, ya. Karena memang dari sejak saya sekolah, saya bukan orang yang sosial gitu. Saya tidak biasa bersosialisasi. Nah, hari ini di HDI, saya terpaksa. Karena saya punya impian yang ingin saya wujudkan. Dan impian itu tidak mungkin saya wujudkan di pekerjaan saya yang lama. Ya, kalau jalan yang saya pilih di pekerjaan saya yang lama, maka saya tidak mungkin bisa mewujudkannya. Ya, karena saya sudah menjalaninya 5 tahun, saya sudah tahu penghasilan saya sebulannya bisa berapa, dan jalan ke depan seperti apa juga sudah bisa saya perkirakan. Sehingga jalan yang lama, jalan yang saya sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan di Semarang, itu tidak akan pernah bisa
mustahil membawa saya sampai ke impian saya, ya. Sama seperti kalau saya berharap saya bisa mancing dapat ikan sebesar ikan tuna, tapi mancingnya diselokan di depan rumah saya, gitu ya. Nggak bisa, nggak ada ikannya sebesar itu, gitu. Sehingga saya perlu cara yang lain, saya perlu jalan yang lain. Nah, sampailah saya ketemu bisnis HDI ini. Saya ketemu dengan orang-orang yang sudah melakukannya sekian lama, dan hari ini mereka begitu besar. Bahkan, wow, ini mereka bukan aja sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, tetapi mereka bisa mendapatkan lebih lagi, gitu ya. Sehingga, oh ini ya jalannya ya, gitu ya. Nah, di sini karena saya ingin bisa mewujudkan impian saya akhirnya terpaksa melakukannya. Jadi ya akhirnya saya mulai harus melakukan apa yang harus saya lakukan gitu kan. Pertama suruh ikut training gitu ya. Sebetulnya awal-awal juga merasa boring gitu ya, merasa aduh terpaksa gitu ya. Tapi ya saya lakukan juga. Kemudian apalagi ketika saya harus mulai prospek orang ya. Itu buat saya perjuangan berat sekali ya. Ketika saya harus mulai ketemu orang, mulai harus presentasi, itu suatu hal yang sangat menakutkan sih buat saya, gitu ya. Apalagi ketika orang itu menolak. Waduh, itu sesuatu yang sangat menyakitkan sekali kalau buat saya ya. Tetapi ya udah saya harus tetap melakukannya ya. Nah, di awal-awal ketika saya waktu itu masih minder, nah bacaan tadi itulah yang menguatkan saya. Saya mengulang-ulang itu. Saya dan dia adalah dua orang penting yang duduk bareng-bareng, duduk sama-sama untuk membicarakan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk masa depan kita masing-masing. Itu. Nah, itu yang kemudian saya perkatakan terus, saya afirmasikan terus untuk menguatkan diri saya sendiri. Kita ini dua orang penting yang duduk bareng-bareng untuk membicarakan sesuatu yang penting untuk kita semua. Gitu. Nah, itu yang kemudian membuat saya terus kuat. Nah, berita baiknya ternyata gini, ketika kita terus berjalan, walaupun mungkin di awal-awal penolakan ya, ketakutan untuk ketemu orang, itu semua menyakitkan dan mengerikan gitu ya. Tapi ketika terus dilakukan, semakin lama semakin tidak berasa ya. Sebetulnya penolakan itu sampai hari ini pun buat saya, penolakannya itu kesakitannya itu masih ada rasanya. Tetapi sudah nggak kayak dulu lagi. Ya, sudah tidak semenakutkan dulu lagi, sudah tidak semengerikan dulu lagi. Hari ini saya sudah semakin cepat bisa menguasai pikiran dan hati saya, gitu ya. Semakin cepat menguasai emosi saya. Pun dengan ketakutan ketemu orang, ya. Saya sebetulnya sampai detik ini pun masih ada, gitu ya. Tetapi saya semakin cepat untuk menguasainya sekarang. Ya, semakin cepat untuk mengalahkannya. Nah, kalau di bab-bab sebelumnya sudah diajarin mengalahkan ketakutan itu dengan cara apa? Bulia atau Felix mungkin ada yang masih ingat. Bagaimana caranya mengalahkan ketakutan? Ada yang tahu? Eca mungkin tahu? Apa, Fel? Jalani dan kasih makan yang mana itu. Ya, oke, tak tampung dulu. Yang lain ada jawaban lain. Apa? Bulia jawabannya. Wow, dia buka kepean. Gimana caranya mengalahkan ketakutan? Wah, dibuka dari bab 1. Bab 1, mana? Srek. Iya, kadang tuh belum nyantel gitu kalau baru baca satu Oke, kali itu harus diulang-ulang. oke, belum nemu jawabannya? Eca mungkin punya masukan. Gimana caranya mengalahkan ketakutan, Cak? Gimana ya Om? Nggak tahu, oke. Bulia belum ketemu? Ya wis, ini durasinya kepanjangan nanti. Oke, jawabannya Felix benar ya. Jadi cara mengalahkan ketakutan itu adalah dengan tindakan. Tindakan itulah yang akan mengalahkan ketakutan. Jadi kalau takut untuk menelpon orang, ya telepon aja. Kalau takut untuk bertemu orang, ya bertemu aja justru. Jadi ketika kita punya ketakutan, tindakan itulah yang akan mengalahkan gitu ya. Jadi ketika kita misalnya tadi ya takut telepon orang, telepon aja. Nah,
percayalah bahwa 90% ketakutan kita itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Ketika kita betul-betul melakukannya, loh ternyata gak ada apa-apa ya. Gitu. Jadi lakukan aja. Begitu kita tetap menelpon orang itu, loh iya ya ternyata nggak ada apa-apa ya. Dan itu akan menjadi pengalaman positif yang akan membuat kita semakin kuat. Oh iya ya ternyata menelpon orang tidak semenakutkan itu ya. Ternyata yang saya bayangkan ya misalnya orangnya tuh begitu ngangkat telepon marah. Halo, siapa ini? Apa lo? Telepon-telepon saya, gangguin aja lo, gitu ya. Ternyata enggak gitu ya. Ternyata orangnya juga menyambut dengan baik gitu. Halo, selamat pagi. Oh iya, selamat pagi gitu kan. Salam kenal, saya Ronald gitu ya. Nah, itu akan menjadi pengalaman positif yang membuat kita semakin lama semakin kuat. Itu kenapa tadi saya cerita, hari ini tuh ketakutan itu masih ada. Tapi sudah tidak semengerikan seperti dulu. Karena pengalaman-pengalaman positif yang saya alami itu yang membuat saya semakin hari semakin kuat. Ya, semakin hari semakin berani. Oke, semakin hari semakin tangguh. Pengalaman-pengalaman positif yang saya alami, ya. Jadi dicatat ya teman-teman ya, dan dilakukan. Jadi cara mengalahkan ketakutan adalah dengan apa? Melakukan. Dengan tindakan. Ya. Tindakan. Yes, yes, yes. Thank you. Dengan tindakan, ya. Oke, kita sudah 7:31. Kita mau tutup dengan doa. Ya, Bu Lia ya, doa ya. Yuk kita berdoa, saya pimpin dengan keyakinan saya. Bapa, di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami boleh belajar bersama, kami boleh sharing-sharing untuk saling menguatkan Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kami setiap jalan yang kami lalui, setiap apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati. Dan Tuhan menolong setiap kami untuk terus bertumbuh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang terus percaya diri, dan terus berada dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kami terus boleh dipakai untuk jadi saluran berkat buat banyak orang. Bapak, kami mau serahkan untuk setiap aktivitas kami hari ini, baik kami yang bekerja, kami yang belajar, dan melakukan segala aktivitas. Tuhan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam setiap apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang indah yang penuh dengan berkat dan pertolongan dari Tuhan. Kami naikkan segala doa, ucapan syukur ini, segala pujian, hormat, kemuliaan, hanya bagi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you so much. Oke, sebelum berpisah kita foto dulu ya. Ayo, Felix, Eca yang memungkinkan kita foto. Yes. Oh, lu kalian katanya udah di Ungaran. Belum, kami Oh. baru masih di Jakarta. Oke. Oke. Ya, ideal lihat kamera ya. 1, 2, skrik. Oke. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas semua. Dadah. Bye-bye, Cak. Olivia, aku. Ya, thank you.